serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Saya akan bagian ini saja dalam kegiatan pendidikan. Ya, lanjut. Ya, oke, selanjutnya. Nah, ini diantaranya ya supervisi. Sudah ya, ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan tentang supervisi sudah. Berikutnya, supervisi adalah cara spesifik yang digunakan oleh supervisor, petugas supervisi untuk mencapai tujuan supervisi yang pada akhirnya dapat melakukan perbaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Kan supervisi guru, mana perangkatnya, mana action implementasi pembelajaran, mana kemudian hasil refleksinya, evaluasi. Gitu ya. Jadi penekanannya adalah pada pembelajaran untuk sesi sekarang. Ya, berikutnya. Nah, ini PR untuk kita para guru dan para petara sekolah. Bahwa mereka anak-anak didik kita itu akan dihadapkan pada perubahan yang demikian cepat sehingga harus memiliki diantaranya skill masa depan. Karena apa? Karena ini penting bagi guru untuk menyiapkan strategi pendekatan yang tepat dalam proses pembelajaran untuk mencapainya. Sudah banyak lagi, sekarang sudah 12. Di tahun 2022 ini sudah 12. Nah, yang pertama complex problem solving. Kemudian yang kedua social skill, memiliki kemampuan bersosialisasi. Sehingga di dalam kecakapan abad 21 diantaranya adalah bagaimana mampu berkolaborasi. Ya. Kemudian berikutnya proses skill, ya, sistem skill, cognitive ability, semua adalah keterampilan-keterampilan ini perlu dimiliki oleh anak didik kita yang tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Kemudian mereka setelah itu bagaimana nanti tidak. Tetapi itu adalah tanggung jawab kita menyiapkannya. Dan ini saya kira sekarang ini semakin berat tantangannya. Dengan adanya kemajuan teknologi yang tidak pandai-pandai membuat filternya, itu mereka bukan peduli lagi pada pembelajaran tadi, tapi pada hal-hal yang lain begitu. Nah itu ya, jadi semakin banyak lagi ini PR kita para gitu ya, para sekolah. Insya Allah ya. Nah kemudian berikutnya, ya, nah ini Mas Nadiem kemudian menggulirkan ya tentang sekolah penggerak. Sama di Kemenak juga ada ya. Jadi sekolah penggerak. Dan ciri guru penggerak menurut Nadiem adalah guru yang memperhatikan kesulitan menjadi tantangan untuk lebih baik. Nah, gitu ya. Kemudian memperhatikan anak yang tertinggal di kelas sebagai kesempatan untuk mengasah kapabilitasnya. Berikutnya, harus percaya dan tidak putus asa dengan kolega guru yang sedikit lambat melakukan perubahan, dengan maksud guru yang lambat melakukan perubahan harus didekati untuk bisa mengubah paradigma. Ini dengan lesson study justru diraih kolaborasi bersama-sama. Tidak ada lagi yang merasa, saya tidak bisa, ini kan bagaimana, ini sulit. Enggak. Ya. Kemudian berikutnya guru yang dari waktu ke waktu harus belajar dengan sesama guru. Ini Mas Nadiem mengatakan tahun berapa? 2021. Lesson study sudah 100 tahun yang lalu. Di Indonesia tahun 2009 baru populernya. Padahal di Jepang, lahirnya diciptakannya di Jepang itu sudah sangat lama. Dan mengapa kita belajar ke sana? Untuk sesuatu yang baik, kemanapun kita bisa belajar. Kemanapun kita bisa belajar. Dan buktinya sekarang Finlandia, Inggris, segala macam itu sudah bergabung dalam komunitas lesson study internasional. Begitu. Ya. Kemudian berikutnya, orang yang secara otentik mau dan berani membagi ilmu dan berani tampil di depan guru lain, bisa menjadi youth, ya itu betul, atau media sosial untuk menunjukkan bahwa telah belajar hari ini. Oke. Kemudian harus menyadari bahwa kegagalan adalah keharusan. Kegagalan adalah pembelajaran untuk memperbaiki langkah selanjutnya. Kalau tidak pernah siap dan tidak pernah mengalami kegagalan atau tidak siap dengan kegagalan, jangan harap kita akan ada kemajuan-kemajuan lainnya, karena akan berhenti di situ saja. Tetapi kalau pernah gagal, akan tetap
tertantang bagaimana mencari solusinya, sehingga tadi kesiapan kecakapan ada 21 untuk skill masa depan adalah kompleks problem solving. Dia selalu siap dengan permasalahan-permasalahan yang kompleks. Kemudian berikutnya menyadari bahwa semua anak itu berbeda dan menyadari potensi setiap anak dan adanya potensi. Sangat senada sejalan dengan lesson study begitu ya. Hanya saja Mas Nadine belum pernah jumpa dengan Ibu Eri gitu ya, langsung begitu ya, kalau rapat-rapat begitu ya, tapi kalau langsung menyampaikan ini, tapi tim dari Hidayah sudah mempelopori ini sejak tahun 2010 di titik begitu ya. Nah, konon kabarnya akan ada hibah Pak Direktur tahun ke depan, namanya khusus lesson study, kalau sekarang KDS namanya, masih dibaluti dengan KDS namanya, nanti khusus namanya hibah lesson study untuk penguatan LPTK. Nah berikutnya, mangga Pak Su. Nah ini lesson study. Wah, mari masuk, kita masuk pada lesson study. Ada yang pernah mencoba? Apakah ini asing bagi ibu dan bapak baru? Cuma yang mengatakan ini baru? Tidak apa-apa, kalau baru saya senang akan diberi sesuatu yang baru. Baru kan? Baru, alhamdulillah. Mari kita masuk pada dunia lesson study. Lesson study adalah strategi mengkaji berbagai aspek pembelajaran agar pembelajaran menjadi lebih optimal. Strategi pembinaan profesi pendidik. Kuncinya strategi pembinaan profesi pendidik. Dari mulai pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Jadi lesson study bukan metode, bukan model, bukan. Tapi adalah upaya strategi kebiasaan positif yang harus dilakukan oleh guru maupun dosen. Dari mana? Dari 3 aspek intinya. Karena guru itu tidak lepas dari bagaimana membuat perencanaan, bagaimana melaksanakan, bagaimana mengevaluasi itu. Dari 3 hal itu. Nah, kemudian ketika kita sudah siap dengan strategi pembinaan dari sintak pembelajaran yang 3 itu, ada perangkat lain yang harus juga diperhatikan. Karena itu tadian ya, kepala sekolah pasti lihat ya, mana bahan ajarnya, mana LKPD-nya, mana media pembelajarannya, ya kan, mana evaluasinya. 5 itu adalah bagian yang selalu diminta dicek oleh kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya tidak mengerti, nanti repot dikibuli oleh gurunya, ini loh Pak, padahal guru itu sudah tidak lagi bernuansa dengan era sekarang. Jadi harus betul-betul mengetahui 5 minimal 5 ya. Oke. Nah kemudian bagaimana ini nanti ya, tidak bawa pointer saya ya. Pembelajaran yang dapat dimunculkan adalah aktif, inspiratif, menantang dan menyenangkan. Ini di sini ada Elisa di mana di sini? Ini di SD di Tokushima di Jepang. Saya datang. Ada nanti beberapa foto kegiatan lesson study internasional. Ya, nanti kita lihat. Berikutnya. Pointer. Ada pointer. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berikutnya kasih. Baik. Masya Allah. Masya Allah. Bahasa saudara satu dulu. Ini kan biasa. Sami-sami sudah Pak. Jawaban yang sangat halus untuk hati dulu. Sami-sami. Terima kasih. Ya. Nah ini. Ya. Nah kemudian bagaimana tugas kita dengan lesson study-nya yang nanti dilabeli dalam aktivitas peningkatan untuk pembelajaran oleh kepala sekolah dan guru adalah bagaimana seharusnya siswa belajar. Coba kalau mereka pada begini, kepala sekolah ngintip gitu ya, ngintip ini anak lagi belajar, kok gini ya gitu ya. Sedih tidak? Sedih. Akan dapat sesuatu tidak dalam pembelajaran dari kelas? Yang ada adalah mereka sudah sudah. Nah, ini videonya ada. Ini tertidur loh. Ini kalau video ditayangkan tuh ini tertidur. Nah, di Indonesia ini tertidur. Di Indonesia ini
Nah kemudian saya belajar di Jepang, saat ada anak yang tertidur di kelas, guru-guru di Jepang menghadapi anak yang tertidur di kelas tidak pernah begitu. Misalnya Pak Sum tertidur ya, Aku tidur kemudian ini, Bu, saya ya. bilang gini, bangun, bangun, bangun gitu. Itu tidak boleh, di Jepang tidak boleh. Ah, tapi Papan tulis. di kita di balerong ya, dilempar gitu ya. Kalau guru-guru di Jepang, dia akan minta bantuan teman terdekatnya, bangunkan dia. Oh, iya. Kasihan dia tidak dapat sesuatu dalam sesi ini karena dia tertidur. Nanti bangun. Dia tidak akan doang, tidak akan malu karena yang membangunkannya temannya. Iya. Tapi kalau oleh gurunya, Oh, dia ada rasa malu sehingga dia beberapa sesi segmen pembelajaran dia terlepas. Tidak ada kaitan dengan materi yang akan disampaikan. Sayang, berapa detik ketika dia ada rasa minder, rasa malu, sayang sekali. Foto. Jadi caranya yang tidak membuat malu. Seperti itu sampai diperhatikan betul di sana. Kemudian mereka berperhatian. Gurunya seolah tertarik, iya luar biasa. Gairah lagi mereka belajar, gitu ya. Nah, kemudian ini kita lihat bagaimana guru yang profesional dan berinovasi nih menggiring anak-anaknya untuk ada media pembelajaran disiapkan. Mereka semuanya ikut serta dalam aktivitas itu. Di salah satu SD yang saya datangi juga, udah sampai perguruan tinggi saya lihat mengikuti sebagai open kelas yang observer. Kelas 2 Pak, kelas 2 SD pembelajaran. Di Jepang itu kelasnya klasikal. Kelasnya klasikal, satu kelas itu 40 orang. Kita berpikir bahwa Jepang adalah kelas individual. Ternyata salah dugaan saya. Ketika saya sudah sering ke sana, saya tahu klasikal 40 orang. Wih, keren sekali ini 40 orang. Bagaimana caranya? Selalu kelas itu dibuat kelompok, per kelompok itu 4 orang saja. Nah, Ibu Bapak dosen, nanti kalau mengelompokkan siswa berdiskusi jangan lebih dari 4 ya. Kenapa? Karena akan ada satu anak yang merasa ditinggalkan. Kalau 4 orang berhadapan, saling mendengar, saling melihat, saling bisa melihat ekspresinya, saling bisa melihat tulisannya. Kalau 5 orang, yang satunya kejauhan, akhirnya tak nyaman dia berdiri. Diam saja akhirnya. Saya bukan lagi bagian dari yang itu hasil riset. Jadi 4 orang. Syukur kalau mencukupi, kalau kita kan perempuan-perempuan, laki-laki itu sesuaikan saja. Ya. Nah, kalau setelah itu kita tahu bahwa bagaimana itu mereka action dalam pembelajaran. Ya, ini baru pengantarnya. Nah, situasi belajar pada bagaimanakah yang Bapak Ibu harapkan? Ini atau ini? Yang mana? Kiri atau kanan? Betul ya? Nanti ini Ibu Kepala Sekolah intip ya. Kalau ada gurunya yang ternyata menciptakan ini ya, laporkan ke Bu Iri ya. Baik, berikutnya. Oke. Nah, ini kondisi pembelajaran yang ditemukan saat ini. Jika demikian, langkah-langkah strategis yang dapat kita ambil adalah dengan plan do see. Plan do see ya. Itulah lesson study. Lesson study pasti plan do see. Plannya adalah merancang chapter design. Chapter design itu kalau kita di sekolah itu macam silabus. Lalu lesson design itu rencana pembelajaran harian. Itu lesson design. Plan. Ya. Nanti dalam plan itu jangan sampai lupa. Pikirkan bahwa mereka harus menjadi insan-insan yang mampu menciptakan learning community. Iklim atau komunitas belajar. Jadi kalau nanti dalam sintaknya guru melakukan ini, guru ini, itu sudah jelas tidak akan bisa menciptakan keberhasilan dalam pembelajaran, kemandirian belajar, tidak ada. Karena mereka tidak menggiring mereka untuk saling belajar. Karena dengan saling belajar itu akan ada optimalisasi potensi. Ya. Berikutnya, bagaimana juga materi itu dirancang yang betul-betul siswa menggalinya. Tidak
tidak disekoki ini dari awal sampai akhir secara lengkap yang disampaikan oleh kita, tapi berikanlah pemantik-pemantik, ya, pemantik-pemantik yang mereka nanti bisa berdiskusi, ya. Kemudian guru harus siap berubah dan menghargai keberagaman, ya. Kemudian observer, rekan sejawat adalah siapapun boleh, pemangku kebijakan boleh, kepala sekolah boleh, kepala sekolah kalau nanti kita coba Pak Direktur, kalau nanti di fakultas keguruan atau di pendidikan lalu berkeinginan punya mitra dengan sekolah, kabari saya. Baik, Saya pandu. Nanti kita kerjasama dengan sekolah mana? Di juru saja nanti saya pandu. Iya, Bu. Nanti baru ada open class, baru kita undang observer. Kalau itu berhasil, saya undang observernya nasional bahkan internasional. Saya ingin mitra-mitra dengan saya juga bisa hadir di sini. Ya, nanti ada Tatsuya Pusakabe, Kajuhiro, itu tidak perlu harus kita memikirkan biaya, tidak, bahkan memberikan biaya ke kita. Rahasia Pak. Kenapa sih Bu ini bertahan di sana? Karena mereka sangat ingin agar pembelajaran, mungkin merasa dulunya pernah ngebomnya. Gitu ya. Kan dulu Jepang gimana ya? Ternyata Pak, ketika saya bolak-balik di Jepang itu ada kegiatannya itu adalah di PIC. Itu segala macam disiplin ilmu dibiayai oleh Jepang dari berbagai negara kumpul, macam saya store. Kalau saya store, Research and Lesson Study. Di situ dibiayai penuh. Pulang ke Indonesia bawain Pak. Gitu. Aduh kami minta terus, kami minta ya. Apa ya namanya itu ya, Pak Direktur bilang selalu membuat semangat gitulah. Oke, gitu ya. Nah, jadi nanti kita bisa ciptakan open class secara daring, ya. Ini plan to see. Bagaimana merancang, bagaimana implementasi pembelajaran, bagaimana melakukan refleksi sehingga nanti akan terwujud pembelajaran bermutu, adanya inovasi dalam pembelajaran, dan adanya juga riset kolaboratif dan pembelajaran, dan ini nanti berharap akan terus adanya keberlanjutan kolegalitas dan kolaboratif. Nah ini, jadi membangun budaya saling asik dan asuh melalui lesson study. Berikutnya, nah kemudian berikutnya kita lihat, ini kita lewat ya, tadi sudah ya. Strategi pembinaan profesi pendidik lewati. Oke. Nah, ini adalah di Gyeongsang Namdo yang saya kemarin cerita. Sampai 200 orang observer di kelas. Kita berpikir bagaimana, apakah mereka terganggu pembelajaran? Tidak. Karena mereka fokus belajar. Ada observer, ada siapapun sudah tidak lagi dia terganggu, tidak merasa ada yang memperhatikan, tidak. Fokus saja begitu. Nanti awalnya akan ragu dulu, tapi lama-lama akan biasa mereka, akan biasa. Dan mereka observer datang pun dengan kepentingannya masing-masing untuk membantu pembelajaran bagi gurunya, untuk kita lakukan riset, untuk melihat bagaimana siswa-siswa di sana belajar, bagaimana mereka membuat catatan. Ada bahkan yang hanya ingin melihat apa sih yang disuarakan oleh anak-anak saat belajar. Itu saja fokus risetnya, macam-macam. Jadi ketika observer datang di kelas mengamati siswa belajar itu, satu, apa yang disuarakan oleh anak itu dalam kelompoknya. Apakah fokus pada pembelajaran atau membicarakan gurunya atau membicarakan yang lainnya? Karena kan kadang-kadang membicarakan gurunya ya begitu. Kemudian apa yang dituliskannya? Jangan-jangan dia menteli saja. Ibu ini beberapa kali membenahi kerudung ya, 1, 2, 3 tulisannya gitu ya. Kemudian apakah terlihat upaya membangun karakter-karakter positif di antara mereka? Mereka saling peduli, mereka berani, mereka saling membantu, mereka menghargai, dan seterusnya. Dicatat, dilihat. Tergantung kita, fokus riset kita. Kemudian setelah itu, apakah tujuan yang ditetapkan tadi terlihat ada kemajuan untuk pencapaiannya oleh anak dalam kelompok. Begitu. Dan jangan sampai seperti yang saya katakan kemarin, dulu cerita di kelasnya para dosen kemarin, bahwa
selalu ingin tampil bahwa dia paling hebat. Dia dalam kelompoknya paling hebat. Nah, saya cerita ulang lagi. Pak Masaki Sato, Manabu Sato itu orang-orang yang sangat konsen dalam pemerhati betul pendidikan di berbagai negara. Ada perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam sikap belajar siswa di kelas. Ini loh kalau dari Cina, dari Finlandia, dari mana ditayangkan, mereka asik berkolaborasi, mereka berdiskusi dan lain-lain. Dari Indonesia katanya gitu ya. Ditayangkan video dari Indonesia, Ibu Eri yang ada di situ sudah deg-degan gitu ya. Kalau deg-degan, aduh akan apa nih yang ditayangkan gitu ya. Kalau siswa-siswa di Indonesia belajar berkelompok dan ada satu anak yang merasa lebih dulu tahu dan mampu mengerjakan, dia akan menutupi pekerjaannya seolah-olah yang lain tidak boleh tahu bahwa dialah yang paling hebat. Itulah Indonesia. Betul tidak? Betul Pak Direktur, betul kata guru juga. Dan calon, betul ya? Emang realita seperti itu. Nah itu budaya itu yang harus kita sebagai seorang pemimpin, bagaimana kita mengubah kebiasaan-kebiasaan itu agar mereka bisa betul-betul berkolaborasi, bekerja sama, saling membantu, sehingga nilai karakter yang tadi diharapkan bisa nyata terwujud, dilihat oleh para peneliti gitu ya, nanti masukan untuk para gurunya, begitu. Nah, kemudian berikutnya untuk mengajak guru merdeka belajar, membelajarkan siswa secara kolaboratif, memperbaiki pembelajaran melalui kegiatan ini sudah tadi disampaikan. Baik, berikutnya. Nah ini adalah di ini Hitachi no SD perpustakaannya, masya Allah luar biasa, keren SD. Ini saya kesini berkesempatan. Ini Bu Eri. Nah, ini. Ya, mengapa berlesson study membentuk masyarakat belajar profesional dengan lesson study for learning community. Kemudian belajar membelajarkan siswa sesuai zaman. Jadi lesson study tidak akan jadul, tidak, sesuai zaman. Jadi ketika nanti bergulir era apapun, kira era penggerak, setelah penggerak mereka belajar, nanti ada lagi mungkin tahun depan ya 2024 namanya apalagi berubah gitu ya. Nah itu kita lesson study itu terus aja, nggak akan tergilas oleh perubahan zaman. Meningkatkan layanan kepada siswa agar mereka senang menikmati kegiatan belajar. Nah, itu ya, baik berikutnya. Nah ini, jadi nanti kita membuat plan, kemudian action, do, does. Ketika si itu refleksi, ada perbaikan, redesign dari rancangan yang dibuat. Nanti ke depan berarti harus demikian. Ada pertanyaan, kalau begitu apa bedanya dengan PTK katanya? Ada yang selalu pernah PTK? Action Vision? Iya. Kalau PTK itu dalam koridornya penelitian, tapi ini dalam proses pembelajaran. Jadi lesson study dapat di PTK-kan. Begitu ya. Berikut ya Pak. Nah ini sama saja, kita lanjutkan. Oke. Nah ini chapter design. Pilih materi esensial. Materi yang penting untuk didiskusikan, bisa secara daring maupun luring yang terserah. Ya, materi non esensial juga itu kalau itu penting dilesensasikan silakan. Yang biasanya menjadi fokus untuk dilesensasikan adalah materi yang dianggap selalu oleh mereka adalah sulit. Ya, yang sulit. Jadi upayakan dengan dilesensasikan saja gitu, ya. Karena akan ada bantuan para observer yang lain untuk hadir dalam kelas-kelas pembelajaran yang dibuka. Ya, berikutnya. Ya. Nah, ini chapter design. Ini barulah lesson design. Ini chapter design, ya. Jadi nanti nih topik kajian kita tentang apa dan ada bagian-bagian subnya seperti ini dan lesson design salah satu bagian dari sini. Salah satu bagiannya baru kita buat lesson design. Ya. Ya. Iya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sudah kemarin ya? Iya, Bu. Boleh, nanti kita coba satu saat ya. Zoom saja tidak apa-apa langsung kita adakan workshop. Nah, ini pada saat plan komunitas guru
saling belajar. Para dosen bertukar pendapat, memikirkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau mahasiswa, mempersiapkan problem yang menantang. Itu bedanya. Jadi kita harus membuat suatu pemantik, suatu problem yang mereka itu nanti akan senang belajar bersama kita. Nah, berikutnya ini permasalahan apa yang dalam pembelajaran yang sangat perlu diberikan perhatian khusus. Kemudian tujuan apa yang harus dicapai, topik kajiannya tentang apa, adanya sharing problem, mencari alternatif solusi, penguatan karakter, lalu merancang lesson plan. Nah, silahkan dilanjutkan. Nah ini bisa diklik, ada videonya. Ini Bu Prof ya. Nah ini. Ya. Ini siapa coba yang ada di sini? Para kepala sekolah di Bogor. Lagi marah-marah Prof ya. Ya? Marah-marah. Enggak marah. Jadi ceritanya begini. Serius Prof. Jadi ceritanya begini. Saya punya ide loh di sekolah saya. Iya. Anak saya itu sulit sekali kalau gini. Coba masukkan dia dalam rancangan ini yang akan menjadi pusat nanti. Karena saking inginnya ditangani. Iya. Jadi dia bicaranya Kencang. kemudian mohon maaf itu dari sana yang suaranya kenceng. Kalau yang oh iya jadi begitu ya. Jadi didata dulu. Apa sih yang menjadi permasalahan kalau pembelajaran dilaksanakan? Iya. Jadi workshop buat para kepala sekolah itu Pak. Iya Bu. Ini kan harusnya gini. Jadi Sorry. merasa dia itu karena suaranya juga besar ya. Jadi ini loh pendapat saya, temuan saya di sekolah saya itu harus muncul gitu ceritanya. Jadi mereka saling menyimpan, mendata semua permasalahan-permasalahan yang selalu muncul di kelas. Ya. Nah, kemudian berikutnya. Lanjut Bu Prof. Ya. Lanjut. Nah, ini. Setelah plan itu Ibu misalnya kepala sekolah nanti ada MGMP atau apa namanya gugus ya. Nah, itu berkolaborasi kemudian mengajak guru-guru lain untuk plan, ada kolaborasi. Minta masukan dari yang lain seperti apa harusnya ya. Jadi satu sudah dilaksanakan, Ibu Bapak sudah dilaksanakan plan. Berikutnya adalah pelaksanaannya ini seorang guru atau dosen mengajar, yang lain mengobservasi. Pada saat mengobservasi ke kelas, kita harus jangan ini loh. Kadang-kadang banyak guru ya, nanti mereka akan memperhatikan saya, mereka akan menilai saya, akan menghakimi saya. Bukan. Mereka ada datang para observer di kelas adalah karena punya kepentingan ingin melihat aktivitas siswa belajar. Itu yang harus ditanamkan. Jadi jangan GR. Kita tiba-tiba GR di banyak orang, aku nanti akan diperhatikan. Enggak, bukan memperhatikan dulunya. Begitu ya. Oke. Itu dulu ditanamkan dulu bahwa mereka kalau observer ada di kelas bukan untuk memperhatikan kita, tapi memperhatikan siswa kita belajar. Karena harus adanya perubahan. Mereka dititipkan kepada kita oleh keluarganya agar mereka betul-betul bisa menunjukkan kemampuannya dan menjadi anak yang berkualitas, ya, berkarakter. Nah ini, dosen guru memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, observer memperoleh inspirasi dan mengumpulkan data aktivitas mahasiswa atau siswa. Fokus observasi ingat pada aktivitas siswa. Bagaimana siswa belajar, mengapa siswa itu tidak belajar, bagaimana usaha siswa mengatasi kesulitan. Itu beberapa catatan selain yang tadi saya sebutkan, ya. Nah ini pada saat itu observer biasa saja mereka ya diskusi dan lain-lain, ya. Jadi tidak lagi merasa oh ini ada yang memperhatikan dia begini kan, direktur dipotret ya kan, dipotret di video kan, tidak lagi dia begini ya, begitu dipotret ya, observer bawa kamera langsung siswanya oke, gitu enggak. Kalau kita tadi dipoto langsung gini ya, karena dipoto. Kalau siswa ada ada kamera-kamera, ada handycam, ada apa, itu biasa saja, dia asik baca. Lama-lama bisa seperti itu. Awalnya
saya tahun 2012 mulai, itu setengah tahun itu masih mereka fokus pada potret-potret, dia lihat gitu. Tapi lama-lama terbiasa. Oke, ya. Oke, berikutnya. Baik. Ini pada saat. Nah, lesson study memungkinkan melihat hal-hal yang berbeda dalam kelas pembelajaran. Ya, jadi ini ketika di perguruan tinggi, ya ini di sekolah-sekolah, ini ya di Bogor, observer berdiri pada lokasi yang bisa melihat raut wajah siswa. Ya, jangan juga berdiri, kemudian siswanya sulit melihat guru. Jangan belakangi ya, tapi yang pas gitu berdiri ya. Gak boleh duduk, gak boleh guru, gak boleh observer, gak boleh. Tapi melihat aktivitas sampai sejelas-jelasnya. Kemarin saya cerita juga ya Pak, yang sampai si A itu ya, si ini siapa. Kemudian mengamati dan mencatat aktivitas siswa, tidak ngobrol sesama observer dan HP-nya diam. Fokus pada aktivitas siswa, belajar atau tidak, bagaimana prosesnya, dan yang tidak belajar, mengapa sih tidak belajar? Ada tidak belajar siswa itu kenapa gitu ya? Gerakannya kan beda ya, ketika anak yang serius belajar dengan tidak, saya pelan-pelan, observer, saya dekati, ternyata itu anak kan suka ada ini Pak, apa sih nemtek itu ya anak itu kalau di kelas gitu ya, itu penitinya sampai panjang Pak, tidak lagi bisa dijadikan dikaitkan begini, tapi selama pembelajaran dia memanjangkan itu peniti. Bilang ini kapan anak belajar? Nah, kan jadi katakan ya, kan ada videonya juga. Itu si ini kenapa si B ini gitu ya? Terus saja dari mulai menit sekian terlihat pada saat refleksi itu. Nah kemudian setelah selesai pembelajaran kan kita bisa mendekati, setelah selesai itu ternyata dia sedih, orang tuanya. Jadi ada satu hal yang harus, kalau tidak demikian kita tidak tahu. Taunya ini anak ini kurang ajar, ini anak bandel dan seterusnya. Tapi dengan itu akhirnya diketahui apa itu yang jadi masalah. Yang kemarin saya cerita depan Pak Direktur, yang sampai kalau saya cerita itu kadang-kadang saya tak kuat lagi, tapi kalau saya tak cerita, ini tidak dibagi cerita. Dalam satu kelas ketika saya dapat amanah dari kementerian, harus membuat sekolah-sekolah piloting, ada satu sekolah piloting, sebut SD-nya adalah SD Bencana Tiga. Kepala sekolahnya kur sama guru-gurunya. Oh iya, saya setuju di sekolah ini. Di kelas ini ada anak kelas 4 namanya si A, yang dia itu sampai kelas 4 tidak pernah ngomong di kelas. Anak itu tidak pernah juga merespon kalau guru bertanya. Boro-boro mengacungkan tangan. Bergaul dengan anak pun tidak. Loh dia gimana sih, itu pusing Bu Eri saya dengan anak itu. Gitu Pak. Disampaikan ke saya. Oh baik, kita coba ya. Kita adakan open class di kelas itu. Saya ajak guru-gurunya mulai merancang lesson design, ya RPP dirancang, ditentukan tanggal open class. Saya undang siapapun yang berkeinginan menghadiri open class di kelas itu. Semua kepala sekolah juga beberapa gugus itu hadir, dan saya dulu berdiri persis anak yang dilabeli tadi. Saya pakai handycam, saya pakai handphone, kamera saya siap. Dan ketika guru bertanya, guru menjelaskan, dia sikapnya memang datar anak itu. Tapi ketika guru bertanya, anak itu setiap guru bertanya langsung dia dengan cepat begini. Guru bertanya lagi, dia begini. Terlihat tidak kalau ini mengacungkan tangan? Tidak, dari guru di depan. Kecuali saya observer bisa melihat bahwa setiap guru bertanya, anak itu dengan paling cepat mengacungkan tangan. Ketika refleksi saya tayangkan, ini kelompok yang saya amati. Bahwa anak ini adalah anak yang selalu lebih dulu mengacungkan tangan manakala guru bertanya. Padahal sebelumnya dikatakan anak itu nggak pernah respon, nggak pernah mengacungkan tangan dan lain-lain. Hanya saja tak tertangkap mata oleh gurunya karena jauh guru di depan, mereka siswa di belakang. Dengan ada observer terlihat dibantu oleh observer. Setelah itu dalam refleksi gurunya rewas gitu ya, bahasa Sundanya itu apa? Ya Allah gitu ya, kaget. Ternyata begini ya anak. Kemudian diberi masukan-masukan,
menghadapi anak seperti ini, trik dari saya, dari ini, ada lagi open class. Pada pertemuan-pertemuan mendatang open class, dibuka kelas, si guru mulai antusias. Ya, silakan. Bagaimana menurutmu? Gitu. Masih lelemeye gitu, sudah jadi lemes gitu. Oh iya, luar biasa. Mulai ngacung sampai akhirnya setiap guru bertanya dia paling. Setiap ada pertanyaan. Dan ternyata anak itu punya potensi yang luar biasa. Tidak ketemu sampai 4 tahun. Dia ada kelas 4. Dia adalah juara kalau baca Al-Quran itu Qori. Tahfiz. Qori. Dan juga menjadi siswa teladan. Saya sedih rasanya. 4 tahun adalah masa yang suram, yang menyedihkan bagi anak itu. Ketika semua guru melabeli anak itu adalah anak bodoh. Anak itu adalah anak yang tidak pernah antusias dalam pembelajaran. Sampai harus bagaimana lagi kehilangan cara menghadapi anak itu. Ternyata Allah telah memberikan jalan melalui upaya bantuan observer dengan lesson study. Ditemukan anak itu adalah mutiara yang terpendam ya, yang selama ini tidak terlihat. Luar biasa. Betapa orang tuanya juga bangga, senang begitu ya. Dan itulah mengapa kemudian para kepala sekolah berkomitmen di Bogor agar kita tetap bisa lesson study. Tidak harus setiap pertemuan lesson study. Setahun 2 kali sudah luar biasa. 1 tahun dulu 1 kali tidak masalah. Tetapi lama-lama akhirnya mereka sudah kirim-kirim flyer ke Bu Eri. Prof Eri, kami open class, jreng flyernya. Nanti di situ ada narasumber apa Bu Eri pendamping Eri. Tiba-tiba ada foto Bu Eri di flyernya. Open lesson hari ini dengan guru namanya ini di SMA Negeri anu materinya adalah ini, langsung di share. Ketika saya share, mereka pada hadir juga dari berbagai ini karena dibuka juga secara daring. Begitu. Keren kan? Upaya-upaya itu sangat mudah dan nyata apabila kita siap sebagai seorang pemimpin yang menginginkan adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Ya. Nah, kemudian berikutnya, nah ini, boleh ini coba, ini coba. Ada tidak yang mereka diam saja? Ya, aktif. Nggak ada ya? Gurunya observer beberapa. Observer. Boleh sampai seperti itu Pak? Iya beberapa. Karena ingin melihat gerakan tangan, raut wajah dan lain-lain. Observer ini. Ini Ryo Suzuki nih yang ada di ini Ryo Suzuki dari Jepang. Ya, ini Ryo Suzuki. Enggak, mereka ada observer gitu kan? Enggak terganggu. Dia saja belajar. Keren. Coba semua mengeluarkan pemikiran dan pendapat. Inilah video yang kemarin saya ceritakan dalam sesi dengan Pak Lasmi, bahwa ini saya bawa ke Nagoya. Boleh di stop. Ini saya bawa ke Nagoya. Ketika mereka selalu mengatakan anak-anak di Indonesia kalau belajar DDCH, duduk diam catat hafal. Kemudian tidak ada gairah belajar dan lain-lain. Tapi dari riset dari yang saya lakukan, kita bisa melihat tak kalah dengan mereka yang belajar asal ada kemampuan dari kita. Anak tadi, kenapa deh sampai naik itu? Saking senangnya aku ketemu ini kok gini-gini. Itu coba anak kecil tuh kalau senang begitu. Tapi aku kan bukan sepatu, kata. Saya pakai kaos kaki naiknya gitu Pak, kasih cara pembenaran gitu dia. Dia kan saja minta pelan-pelan diberitahu. Ada upaya-upaya seperti itu, keren pokoknya ya. Jadi mereka betul-betul merasa nyaman berada di kelas dengan target-target yang tadi sudah saya ceritakan seperti itu ya. Baik, berikutnya
waktu kita. Nah, ini Pak yang tadi Diputar, Bu. di sini tuh jangan nggak diputar ke apa. Jadi ini tuh sampai panjang. Saja orang lain diskusi apa gitu. Kalau kita tidak ada bantuan observer, maka kita tahu bagian anak-anak mana dari anak mereka yang sangat memberikan kepercayaan kepada para kepala sekolah menitipkan anaknya untuk belajar. Coba, kan kita takut dosa ya Pak. Anak dititipkan ke kita untuk belajar, tapi ternyata anaknya tidak belajar. Insya Allah, lesson study menjadi salah satu alternatif. Begitu ya. Berikutnya, nah ini boleh disebut. Ini di Jepang. Masya Allah. Ini observer. Ini pada berbanyak. Nih, guru-gurunya di sini. Ingin melihat apa yang dibicarakan. Ingin melihat apa yang dituliskan. Ingin melihat apakah target-target itu tercapai. Semua seperti itu. Mereka saling belajar. Ya. Gitu ya, boleh dilewati lagi. Hanya untuk memperlihatkan salah satu aktivitas pembelajaran di Jepang. Ini beberapa negara yang saya kunjungi, Exeter University ya, di Inggris, di Amsterdam, semua mereka melaksanakan lesson study. Dan kita Indonesia sudah merupakan salah satu negara juga yang memang konsen dengan lesson study. Ya, baik, berikutnya. Nah, observasi pembelajaran tadi sudah saya sampaikan. Ya, kadang kita lupa. Jika ada anak yang sudah menyelesaikan pekerjaan, kita mengatakan yang sudah bisa, tolong mengajar teman yang belum bisa ya. Nah ingat, saling mengajar adalah ibarat yang mencampuri urusan orang lain. Sedangkan saling belajar adalah ibaratnya saling peduli tanpa menonjolkan diri.